Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1 bumi, kelas 1 bintang, kelas 1 matahari, dan kelas 1 bulan. Gimana? Apa kabarnya? Sehat semua kan? Pak Septa juga di sini sehat. Kangen kalian, kita sudah 1 bulan lebih kayaknya nggak ketemu. Besok kalau udah ketemu kita main-main games yang banyak, yang seru-seru ya tentunya ya. Oh ya, Pak Septa nggak lupa buat ucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi anak-anakku yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat walaupun kondisi di Indonesia seperti ini ya, baru ada salah satu wabah yang begitu bahaya, tapi kita menyikapinya dengan waspada dan tetap tenang. Stay at home, jaga kebersihan, dan juga tetap semangat untuk belajar walaupun kalian berada di rumah. Dan Pak Septa juga di rumah. Tapi hari ini Pak Septa sedang ada di satu kelas. Kelas apa ya ini? Ada yang bisa tebak? Bener banget, kelas 1 bumi. Pak Septa sedang ada di kelas 1 bumi. Besok Pak Septa akan bergiliran kelas 1 bumi, terus kelas 1 matahari, terus kelas 1 bulan, terus dan kelas 1 bintang. Nah, hari ini Pak Septa mau memberikan materi, melanjutkan materi minggu lalu tentang kesehatan, terutama tentang gizi seimbang. Dulu materinya sudah pernah Pak Septa sampaikan walaupun sedikit. Nah, nanti Pak Septa akan menambah materi tersebut agar kita bisa lebih pintar dan juga bisa menjadi lebih sehat. Karena ada panduannya sekarang namanya gizi seimbang sebagai pengganti apa? Pengganti 4 sehat 5 sempurna. Karena nggak semuanya ya teman-teman kita bisa melakukan 4 sehat 5 sempurna secara lengkap. Tapi kalau gizi seimbang insya Allah semua bisa. Seperti apa sih gizi seimbang? Coba kita simak video yang Pak Septa akan sampaikan. Selamat menyaksikan. Gizi seimbang itu pertama kali diperkenalkan sebagai pengganti slogan 4 sehat 5 sempurna. Bapak ulangi lagi ya, sebagai pengganti slogan 4 sehat 5 sempurna. Jadi sekarang pedomannya gizi seimbang. Berbeda nih dengan konsep 4 sehat 5 sempurna yang semuanya disamaratakan kebutuhan gizinya untuk semua orang. Sedangkan gizi seimbang memiliki prinsip bahwa kebutuhan gizi setiap orang berbeda-beda sesuai dengan jenis kelamin, kemudian kelompok usia muda, usia dewasa, kemudian usia tua, kemudian aktivitas fisiknya juga beda-beda, dan juga kondisi hatinya, kondisi fisiologisnya menentukan kebutuhan gizi tersebut. Nah, di samping itu, untuk mencapai gizi yang seimbang, nggak cukup hanya mengatur pola makan saja, tetapi juga harus memperhatikan aktivitas fisik, perilaku hidup sehat atau bersih, dan juga pemantauan berat badan nih harus dipantau setiap hari. Hal ini yang dapat mendasari gizi seimbang sehingga ada 4 pilar yang merupakan rangkaian upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang masuk dengan zat gizi yang keluar. Contoh 4 gizi seimbang seperti apa sih? Yang pertama yaitu mengkonsumsi aneka ragam makanan. Mengapa demikian? Karena nggak ada satupun nih jenis makanan yang bisa mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Zat gizi yang paling utama kan ada karbohidrat, protein, kemudian lemak. Nah, nggak ada nih jenis makanan yang bisa mencakup ketiganya. Misal nih, nasi sumber utamanya karbohidrat, tapi tidak kaya vitamin atau tidak banyak vitamin dan mineralnya. Kemudian contoh sayuran dan buah-buahan, umumnya kaya vitamin dan mineral, tapi tidak banyak kalori ataupun karbohidrat. Nah kan, jadi harus dilengkapi. Ada nasi sebagai karbohidrat, ada sayur sebagai vitamin, kemudian ada ikan sebagai sumber protein, seperti itu. Nah,
Dengan mengonsumsi berbagai jenis makanan tersebut, maka berbagai jenis zat gizi yang penting bagi tubuh dapat dipenuhi. Kemudian yang kedua, menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Mengapa harus hidup bersih nih teman-teman? Nah, dengan hidup bersih, kita dapat terhindar nih dari penyakit atau infeksi yang menular ataupun nggak menular. Penyakit infeksi dan status gizi memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Seseorang yang terkena penyakit infeksi akan mengalami penurunan nafsu makan males, apa-apa males, sehingga jumlah zat gizi yang masuk dalam tubuh berkurang. Padahal pada keadaan infeksi, tubuh kan butuh banyak banget zat gizi untuk meningkatkan imun atau meningkatkan daya tahan atau metabolisme, terutama kalau disertai demam, aduh bisa nggak mau makan ya teman-teman, ya kan? Ada yang pernah seperti itu ketika sakit malas makan? Ya jangan ya. Kita harus kalau sakit harus tetap dijaga pola makanan. Nah, sebaliknya nih, seseorang yang menderita kurang gizi akan mempunyai resiko. Resikonya apa? Terkena penyakit infeksi yang lebih tinggi karena daya tahan tubuh menurun, sehingga kuman penyakit lebih mudah masuk dan berkembang ke dalam tubuh. Jadi kita harus tetap membiasakan hidup bersih dan juga sehat. Seperti apa sih hidup bersih yang harus dibiasakan di rumah? Yang pertama, selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan, setelah buang air besar dan kecil, setelah bermain, setelah memegang hewan atau benda-benda yang kotor, dan juga sebelum menyiapkan makanan kalau saat mau membantu bunda. Kemudian tutup rapat-rapat makanan yang disajikan agar tidak dihinggapi lalat atau binatang lain ataupun debu di sekitar rumahmu. Kemudian selalu menutup mulut dan hidung bila bersin. Nah, tidak dibuka terus dihadapkan ke teman-teman, tapi ditutup agar kuman penyakit tidak menyebar. Kalau perlu pakai masker nih, berhubung kita sedang ada wabah, jadi harus pakai masker. Kemudian perilaku hidup bersih apalagi ya, bisa selalu pakai alas kaki. Nah, di rumah pakai alas kaki biar terhindar dari penyakit, contohnya penyakit cacingan gitu ya. Kemudian pilar selanjutnya yaitu pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Salah satunya yaitu dengan melakukan aktivitas fisik yang sangat bermanfaat bagi setiap orang karena dapat meningkatkan kebugaran, mencegah kelebihan berat badan, meningkatkan fungsi jantung, paru, dan otot. Pada anak sekolah, khususnya di perkotaan, sudah mulai banyak ya yang mengalami masalah kegemukan dan obesitas, maka perlu dilakukan aktivitas fisik yang banyak. Kemudian salah satu penyebab masalah kelebihan gizi adalah adanya ketidakseimbangan antara asupan makanan dengan aktivitas fisik. Jadi kamu makannya banyak, tapi aktivitas fisik atau olahraganya sedikit banget. Nah, gimana itu? Itu namanya gaya hidup yang santai. Gaya hidup yang santai telah menyebabkan orang memiliki aktivitas fisik yang sangat ringan. Jadi lama-lama akan mengalami obesitas atau kegemukan. Gaya hidup santai itu misalnya banyak atau teman-teman yang sering main games di rumah sampai berjam-jam. Nah, ini nih yang gak hanya terjadi di perkotaan sih, tapi main game sudah terjadi di mana-mana sehingga aktivitas fisik menurun secara banyak. Makanya setiap pagi boleh berolahraga, jogging, atau aktivitas yang lain seperti bermain badminton dengan ayah, dengan bunda di rumah, dan sebagainya. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu pilar gizi seimbangnya adalah menjaga berat badan ideal.
Ideal itu seperti apa ya? Ideal itu tidak terlalu kurus dan juga tidak terlalu gemuk, tapi normal. Normal itu gimana? Normal itu adanya keseimbangan makanan dan minuman yang kamu konsumsi atau yang kamu makan sesuai dengan berat badan dan tinggi badanmu. Jadi di kesehatan ada yang namanya IMT atau indeks massa tubuh. Yang mau tahu IMT itu apa? Boleh browsing di Google atau boleh tanya sama ayah bunda pendamping kalian biar dijelaskan IMT itu apa sih? Yang jelas IMT itu untuk menghitung berat, menghitung status gizi kalian. Nanti akan dibagi, ada yang sangat kurus standarnya, ada yang kurus, ada yang normal, ada yang gemuk, ada yang obesitas. Nah, belajar sama ayah bunda ya IMT seperti apa. Kita lanjutkan, yaitu tumpeng gizi seimbang. Tumpeng gizi seimbang apa Pak Septa? Nah, tumpeng gizi seimbang itu adalah aturan main dalam menjalankan pedoman gizi seimbang. Tumpeng gizi seimbang atau TGS punya 4 lapis berurutan dari bawah ke atas. Dan semakin ke atas, semakin kecil, yang berarti makanan yang di paling bawah dikonsumsi paling banyak. Kemudian makanan atau pangan yang di lapis atasnya dikonsumsi sedikit, 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 dan paling sedikit adalah yang paling di atas. Kemudian tumpeng gizi seimbang ini nggak hanya menggambarkan berbagai macam makanan dan jumlah yang harus dikonsumsi dalam satu hari ya, tapi TGS ini atau tumpeng gizi seimbang ini juga menggambarkan 4 pilar tadi. Yang pertama, mengkonsumsi aneka ragam makanan, kemudian melakukan aktivitas fisik, kemudian jagalah kebersihan diri. Yang keempat, pantau berat badan secara rutin. Setelah sesuai yang dijelaskan tadi ya, yuk kita bahas satu-satu tentang tumpeng gizi seimbang. Nah, lapisan pertama atau lapisan yang paling bawah. Nah, lapisan ini berisi makanan kelompok karbohidrat. Ada yang bisa menyebutkan apa aja kelompok karbohidrat? Ada nasi, ada sereal, ada jagung, ada kentang, ada ubi, ada mie, dan singkong. Nah, kelompok karbohidrat ini dikonsumsi paling banyak dalam satu hari. Dalam satu hari disarankan makan 3 sampai 4 porsi makanan dalam kelompok karbohidrat. Dengan memakan sumber karbohidrat, kita jadi memiliki energi untuk belajar dan juga bermain. Oke, kita lapisan kedua apa Pak Septa? Lapisan kedua, tumpeng lapis kedua terdiri dari 2 kelompok makanan. Ada kelompok sayur dan kelompok buah. Di kelompok sayuran berisi berbagai macam contoh sayuran yang berwarna hijau, orange, merah, dan putih. Kira-kira sayur apa yang kamu suka? Sayur bayam mungkin? Sayur selada? Sayur kangkung atau tumis kangkung yang paling kamu favoritkan? Sayur apa? Coba. Kemudian selain sayur juga kelompok buah-buahan. Di sini ada berbagai contoh buah seperti pisang, apel, semangka, jeruk, pepaya, jambu, anggur, dan buah-buah lainnya. Kalau Pak Septa paling suka makan buah mangga. Seger banget kalau mangga. Kalau kamu sukanya buah apa ya? Oke, lapisan kedua sudah. Kita lanjut ke lapisan ketiga.
Lalu di lapisan ketiga nih, tumpeng lapis ketiga terdiri dari kelompok protein. Ada yang dari hewan disebut dengan protein hewani, atau protein yang berasal dari tanaman, ada protein nabati. Adapun contoh makanan dari kelompok protein adalah ikan bisa, kemudian daging ayam, daging sapi, telur. Yang suka telur siapa tuh? Susu, keju, yang suka keju, tahu, tempe, dan berbagai jenis kacang-kacangan. Kemudian untuk yang protein hewani, yang kacang-kacangan ini penting banget nih bagi teman-teman, biar karena dalam penelitian ada penelitian kalau kacang-kacangan itu punya protein nabati yang begitu tinggi, seperti di tahu dan juga di tempe yang terbuat dari kacang kedelai, punya protein yang sangat tinggi. Jadi kita disarankan untuk mengkonsumsi makanan dari kelompok protein ini sebanyak 2 sampai 4 porsi dalam satu hari. Oke. Kita kalau menuju lapisan keempat atau lapisan yang terakhir, tumpeng lapis keempat atau yang paling atas adalah kelompok makanan tambahan seperti minyak, mentega, margarin, dan juga manisan. Jenis kelompok ini nggak boleh dimakan banyak-banyak ya, hanya boleh dimakan kadang-kadang atau dengan porsi yang sedikit saja. Karena jika berlebihan dapat memberikan dampak negatif bagi tubuh kita, seperti resiko kegemukan atau resiko darah tinggi seperti itu. Kemudian kita lanjut. Kita lanjut ke piring makanku atau sajian sekali makan. Maaf ya, ini typo sedikit ya, harusnya sajian nih, bukan sajan. Sajian sekali makan seperti ini nih. Piring makanku, panduan nih untuk teman-teman di rumah untuk menunjukkan sajian makanan dan minuman pada sekali makan. Misal saat sarapan, makan siang, atau makan malam. Nah, kalau puasa misal saat buka dan saat sahur. Nih, dari gambar dilihat ya porsi-porsinya. Yang paling banyak itu atau sama itu adalah makanan pokok, terdiri dari nasi tadi. Kalau yang mau makan nasi jagung juga boleh. Kalau Pak Septa sih sering banyak makan nasi paling banyak, sama porsinya dengan sayuran juga paling banyak. Sedangkan lauk pauk yang lain seperti ikan, daging ayam dan sebagainya, porsinya seperti yang warna biru, dan juga buah-buahan seperti yang warna pink. Yang perlu ditekankan adalah batasi makan gula ya, atau konsumsi gula, garam dan minyak ya, karena itu nggak bagus bagi kesehatan teman-teman. Minyak nih misal akan menyebabkan lemak jenuh. Kalau lemak jenuh nanti bisa darah tinggi. Kalau gula bisa punya penyakit gula. Tapi nggak apa-apa, sekarang sudah banyak obat-obat yang dapat meringankan gejala penyakit tersebut. Tapi tetap dibatasi ya, ikut anjuran pemerintah, batasannya nggak banyak-banyak. Kalau di rumah kamu makan gula banyak, aduh nanti kalau kamu dewasa jadi gemuk nih, harus dikurangi gulanya, oke? Dan jangan lupa sebelum makan cuci tangan dulu sebelum makan, biar bersih tangannya. Jadi nanti kalau misalkan makan nggak pakai sendok, pakai tangan pun bisa. Kondisi tangannya udah bersih. Dan juga jangan lupa minum air putih, oke? Nah, tadi sudah Pak Septa terangkan mengenai gizi seimbang, kemudian ada pilar gizi seimbang, kemudian tumpeng gizi seimbang, dan sebagainya. Gimana? Kalau masih bingung, coba diulangi ya videonya. Belajar lagi, diulangi lagi, dengarkan Pak Septa lagi. Semoga jadi tambah pintar tentang kesehatan, terutama tentang semboyan gizi seimbang. Oke. Nah, tugas dari Pak Septa sekarang, boleh kalian dokumentasikan keasikan kalian dalam bentuk foto, keasikan dalam
berbuka maupun sahur. Nah, bisa di-share ke Pak Septa langsung ya. Tugasnya gampang kan? Fotoin dong, kira-kira momen berbuka kalian di rumah seperti apa ya? Apakah makanannya sudah seimbang ya? Begitu juga dengan sahur. Jangan-jangan kalian telat sahur, akhirnya ketinggalan deh sama ayah bunda. Jangan sampai ya. Kalau sahur harus bersama-sama, biar kompak, biar makannya bisa banyak. Kalau bisa, piringnya nggak ada yang disisain makanannya, harus dimakan semua. Dan juga jangan lupa minum yang banyak. Tapi jangan banyak-banyak juga sih, nanti bikin lambung jadi sakit. Oke? Begitu teman-teman kelas 1. Kita ketemu minggu depan lagi di materi selanjutnya. Oke, tetap semangat. Jangan lupa tugasnya ya, bisa share momen kalian dalam berbuka atau saat sahur. Oke, terima kasih kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.